Bayangkan seluruh negeri menyembah patung-patung, akan tetapi satu pemuda malah menentangnya sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video kali ini kita akan membahas kisah Nabi Ibrahim dari menghancurkan berhala hingga menjadi Khalilullah. Sebelum masuk ke pembahasan, buat teman-teman jangan lupa dukung channel sederhana ini, dan jika suka dengan video ini, like video ini. Bismillah, mari kita bahas. Nabi Ibrahim lahir di kota Ur yang berada di wilayah Mesopotamia yang sekarang Irak, sekitar abad ke-20 sebelum Masehi. Beliau berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam melalui jalur anaknya Sam. Nama ayahnya bernama Azar. Dalam Al-Quran disebut sebagai orang yang menyembah berhala dan bahkan membuatnya. Akan tetapi sejak kecil Ibrahim muda tidak pernah percaya pada patung-patung yang disembah kaumnya. Hatinya penuh kegelisahan. Pikirannya terus bertanya, bagaimana mungkin batu-batu itu menjadi Tuhan? Diabadikan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 74. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Lalu Ibrahim pun mulai mencari kebenaran. Beliau melihat bintang, bulan, matahari, semuanya terbenam. Maka beliau sadar semua itu bukan Tuhan. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik." Beliau pun berdakwah kepada kaumnya menyampaikan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang sejati. Tapi mereka menolak, bahkan ayahnya sendiri menentangnya dan mengusirnya. Suatu hari, saat seluruh penduduk keluar untuk perayaan, Nabi Ibrahim memanfaatkan momen itu. Beliau masuk ke kuil berhala dan menghancurkan semua patung, kecuali satu patung yang paling besar. Lalu beliau menggantungkan kapaknya ke leher berhala itu. Ketika kaumnya telah kembali, lalu marah, mereka menuduh Nabi Ibrahim dengan berkata, "Siapakah yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami?" Lalu Ibrahim menjawab, yang diabadikan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 63. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Kaumnya pun terdiam. Mereka sadar patung itu tak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena sombong dan keras kepala, mereka malah memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Mereka pun membangun tungku raksasa untuk menyalakan api besar yang sangat panas, hingga Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalamnya dengan ketapel karena manusia tak sanggup mendekati api itu. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Api yang membakar segalanya menjadi dingin bagi Ibrahim. Beliau keluar dari kobaran api tanpa sedikit pun luka. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukti bahwa kebenaran selalu bersama orang-orang yang sabar dan taat. Setelah peristiwa pembakaran, Nabi Ibrahim hijrah dari negeri kelahirannya. Beliau menuju Syam dan Mesir bersama Sarah dan Lut. Di tempat-tempat itu, beliau terus berdakwah, menyebarkan tauhid dan melawan kesyirikan. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 120, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah." Dan di usia tua, istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah belum juga melahirkan anak. Maka beliau memberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim. Dan dari Hajarlah lahir Ismail. Akan tetapi tak lama kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan bayinya ke lembah Gersang di Mekkah. Setelah meninggalkan mereka, Nabi Ibrahim berdoa. Diabadikan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan,
Yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surah Ibrahim ayat 37. Inilah awal mula titik sejarah kota Mekah. Ketika kehausan, Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah, berharap menemukan air. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memunculkan mata air dari bawah kaki bayi Ismail. Itulah yang bernama Zam-Zam, air berkah yang tak pernah kering hingga saat ini. Saat Ismail mulai remaja, Ibrahim mendapatkan perintah dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim pun berkata, yang diabadikan dalam Quran Surah As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang yang sabar. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelihnya, Allah menggantinya dengan domba. Peristiwa ini menjadi asal mula ibadah kurban dalam Islam. Lalu Nabi Ibrahim dan Ismail kemudian membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 127, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuliakan Nabi Ibrahim dengan gelar Khalilullah atau sahabat Allah. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surah An-Nisa ayat 125. Setelah Nabi Ibrahim menghabiskan hidupnya dalam perjuangan, Nabi Ibrahim wafat pada usia sekitar 175 tahun dan dimakamkan di Hebron, Palestina. Hingga kini makam beliau masih dihormati dan dikenal sebagai makam Nabi Ibrahim atau Gua Makpelah, yang juga dipercaya sebagai tempat peristirahatan syara. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.